Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari kelas B semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan pengertian administrasi dalam negeri dan pengertian administrasi luar negeri. Pengertian administrasi dalam negeri. 1. Dr. Randa Sodan Siagin. Administrasi dapat definisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Menurut Ira Krisyanti Dewi, dalam buku pengantar administrasi mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesetarisan atau meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. 3. Menurut Prajudi Atsumortijo, administrasi adalah pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup yang bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator atau kepala organisasi. 4. Munawardi Resohadi Prawiro, dalam arti sempit, administrasi berarti pemerintah termasuk pengelola setiap rapi dan sistematis serta menentukan fakta dan ditulis dengan tujuan mengelola pandangan yang komprehensif dan keterkaitannya antara fakta dengan fakta yang lain. 5. Menurut Wijana, administrasi adalah kombinasi dari semua negara biaya rendah dan tinggi menjalankan pemerintahan dan polisi pekerjaan. Pengertian administrasi luar negeri. 1. George Terry, administrasi adalah pengendalian pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 2. Menurut William Levywell dan Edwin Robertson, menurut keduanya pengertian administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan penjelasan pekerjaan kantor secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. 3. Menurut W.H. Evans, administrasi adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan arah semua tahap operasi dan perusahaan dalam bahan pengolahan informasi, komunikasi, dan memori organisasi. Menurut Dimok dan Gio Dimok, administrasi negara merupakan bagian dari administrasi publik yang memiliki bidang yang lebih luas yang merupakan studi tentang bagaimana lembaga-lembaga mulai dari keluarga untuk percaya bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. 5. Menurut John Meiwether dan Robert, administrasi negara adalah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, keterampilan bimbingan dan teknik-teknik yang tidak terbatas jumlahnya, memberikan arah dan tujuan untuk mencapai sejumlah orang. Perbedaan administrasi negara dan administrasi publik. Kalau administrasi negara diartikan hanya sebagai negara, hal itu berarti aktor atau pelaku administrasi hanya dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi saja, atau agen tunggal. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai di sini adalah negara atau pemerintah semata sebagai driving force pada aktivitas administrasi sejalan dengan adanya konsep good governance atau pemerintah yang baik. Sedangkan administrasi publik di sini diartikan sebagai negara saja, tetapi juga berarti privat atau pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan atau aktor pada administrasi publik melibatkan 3 unsur, yaitu masyarakat, pihak swasta atau privat, dan negara atau pemerintah, yang mana hal tersebut sejalan dengan adanya konsep good governance, pemerintah yang baik, sebagai perubahan konsep good governance. Prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol. 1. Divisi kerja. Dalam praktiknya, karyawan memiliki spesialis di bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Tingkat keahlian yang berbeda dapat dibedakan dalam bidang pengetahuan dari generalis hingga spesialis. 2. Wewenang dan tanggung jawab. Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi,
Manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan, tentu dengan otoritas itu muncul tanggung jawab. 3. Disiplin. Prinsip ketiga dari 14 prinsip manajemen ini adalah tentang kepatuhan atau kedisiplinan. Ini sering menjadi bagian dari nilai inti dari pernyataan visi dan misi dalam bentuk perilaku yang baik dan interaksi yang saling menghormati. 4. Kesatuan komando. Prinsip kesatuan perintah berarti bahwa seorang karyawan individu harus menerima perintah dari satu manajer dan bawahan karyawan tersebut bertanggung jawab kepada manajer itu. 5. Kesatuan arah. Prinsip ini adalah tentang fokus dan persatuan. Semua karyawan menyampaikan aktivitas yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama. 6. Subordinasi kepentingan individu. Selalu ada berbagai macam kepentingan dalam sebuah organisasi. Agar organisasi berfungsi dengan baik, Henry Fayol menunjukkan bahwa kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan organisasi atau etika. 7. Remunerasi. Motivasi dan produktivitas dekat satu sama lain sejauh menyangkut kelancaran organisasi. Prinsip manajemen ini berpendapat bahwa remunerasi harus cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi dan produktif. 8. Derajat sentralisasi. Manajemen dan otoritas untuk proses pengambilan keputusan harus seimbang dalam suatu organisasi. Ini tergantung pada volume dan ukuran organisasi termasuk hierarkinya. 9. Hierarki. Hierarki muncul dengan sendirinya dalam organisasi tersebut. Ini bervariasi dari manajemen senior atau dewan eksekutif hingga level terendah dalam organisasi. Prinsip hierarki menurut Henry Fayol menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di bawah kewenangan atau dari atas ke bawah dan semua manajer di semua tingkatan. 10. Pesan. Menurut prinsip ini, karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki sumber daya yang tepat yang mereka miliki sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam suatu organisasi. Selain tatanan sosial atau tanggung jawab pengelola, lingkungan kerja harus aman, bersih, dan rapi. 11. Ekuitas. Prinsip manajemen ekuitas sering terjadi pada nilai-nilai inti suatu organisasi. Menurut Henry Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan baik, dengan setara. 12. Stabilitas masa jabatan personil. Prinsip manajemen ini mewakili penjabaran dan pengelolaan personel dan ini harus seimbang dengan layanan yang tersedia dari organisasi. 13. Inisiatif. Menurut Henry Fayol, berpendapat bahwa dengan prinsip manajemen ini karyawan harus diperbolehkan untuk mengekspresikan ide-ide baru. 14. Spirit the corpus. Menurut manajemen Spirit the corpus dari 14 manajemen terakhir yang berarti berjuang untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.